Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, yang mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, yang saya hormati para yang mulia Akil Tinggi, yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu pejabat struktural maupun fungsional, baik pegawai ASN maupun pegawai BPNPN yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali ke tempat kerja kita ini, ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rangkaian kerja yang akan kita lakukan dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam, tak lupa-lupanya kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kemudian kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti saya sampaikan tadi, saat ini memang belum giliran saya untuk memberikan tausiah ataupun fundamental, tetapi karena memang para mani Pak Jihad belum datang, maka gilirannya sampai pada saya saat ini. Jadi bahan saya pun tidak sesuai dengan judul yang diberikan. Makanya nggak lama-lama ini, sebentar aja. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Masih ada itu ya? Ikan gabus gimana Pak Sekretaris? Ikan gabus, ikan gurami, kalau kurang bagus nanti kita ulangi kembali. Baik, hari ini kita tahu sama-sama adalah tepatnya tanggal 10 Muharram, hari Asyura, hari diperintahkannya kita untuk melaksanakan puasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau melaksanakan puasa pada hari Asyura akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Saya yakin banyak kita ini yang puasa, termasuk penceramahnya pun puasa ini. Bulan Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan Allah dari api itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat dari perut ikan itu pada bulan Muharram. Bahkan Nabi Yusuf sendiri dikeluarkan dari penjara
itu pada bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian itu pada bulan Muharram. Oleh karena itulah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, perlu kita ini melihat diri kita masing-masing. Yang saya catat, ada dua hal yang penting yang perlu kita tinjau terhadap diri kita. Pertama, hablum minallah kita. Yang kedua adalah hablum minan nas kita. Bagaimana hablum minallah kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Terutama perintah-perintah Allah, apakah sudah kita laksanakan apa belum? Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara orang, tapi bukan kita ya, harus ada maunya baru rajin dia sholat. Ada keinginannya baru rajin dia sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Itu kalau ada maunya. Makanya kalau dibilang Ustaz, kalau ada maunya itu rajin dia baca ayat kursi katanya. Tapi setelah dapat kursinya ayatnya hilang kan. Itu kata Ustaz. Begitu kebanyakan kita harus punya kepentingan baru kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat kembali, introspeksi diri kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah yang namanya manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'an. Idza masyahu syarru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Apabila diberikan kepadanya penderitaan, jazu'an, mengeluh dia. Tetapi sebaliknya apabila diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan, manu'an, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kita selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hablum minallah kita. Yang kedua, hablum minan nas. Hubungan kita antar sesama manusia, baik hubungan di masyarakat, hubungan sesama kawan di kantor, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan suami istri. Coba introspeksi di masyarakat, bagaimana kita di masyarakat, hubungan kita. Kadang-kadang kita ini kan karena pegawai sok hebat, padahal orang tidak melihat pegawai kita. Bagaimana hubungan sesama kawan di kantor? Jangan karena hakim umpamanya sombongnya minta ampun, jalan pun tidak tengok kanan kiri, kan begitu Pak Anjas. Karena kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan keluarga, hubungan sesama, hubungan antar suami dengan istri, hubungan dengan anak. Saya baca di Google ini, kunci katanya rumah tangga itu supaya selalu harmonis. Kuncinya supaya selalu harmonis. Yang pertama, seringlah mencium istri. Itu yang pertama. Kalau istri jauh-jauh bagaimana mau cium? Ini kadang-kadang kalau yang jauh aku boleh kuat. Kalau yang jauh mau berangkat ke kantor, kita buka HP, buka fotonya, kita cium HP-nya.
Nah itu. Video call. Jadi tatkala kita keluar rumah, kemudian kita datang ke rumah, yang pertama kamu jangan lupa selalulah mencium istri. Senang hatinya, bahagia hatinya. Ini enggak awal-awal nikah baru rajin. Pertama awal nikah, woi, kemana-mana selalu berdua. Sudah punya anak satu mulai ditinggal. Punya anak 2 sampai anak 3 udah dewasa. Ketinggalan. Tak pernah ditengok. Itu dia. Harusnya sama mulai dari kita menikah sampai nanti kita tinggal berdua. Kan kita ini kan berdua, pertama berdua, akhirnya berdua juga. Udah punya anak, dewasa anak, nikah dan sebagainya, akhirnya kita berdua juga. Itu di Google saya baca, bila istri mencium tangan suaminya, maka dosanya pada hari itu akan gugur. Berarti beda tiap hari cium juga. Pertama, istri mau mencium tangan suami Berarti beda akan hapus dosanya pada hari itu. Kan berangkat ke kantor, umpamanya mau berangkat ke kantor, minta izin sama istri, kalau istri mau hanya tinggal di rumah, salah mencium tangan saya. Tapi ini kadang-kadang nggak pernah. Kalau Bu Odi ya, Bu Odi ya. Tiap hari Pak, tiap hari. Tiap hari bos. Yang kedua, bila suami mencium kaki istri, maka pada saat itu dia akan dapat pahala. Kita mau berangkat ke kantor, mau berangkat kemana, ya kan? Kita cium dahi istri kita. Apa namanya? Kening ya? Keningnya apa namanya? Dahi. Berangkat kita ke kantor, jidat ini kita cium. Berangkat ke kening ya. Itu dia akan dapat pahala. Kemudian yang ketiga, istri memberikan 1 gelas air kepada suaminya akan lebih baik daripada dia melaksanakan puasa 1 tahun. Pulang istrinya pulang suaminya dari kantor, sampai ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ambilkan air segelas, kasih sama suaminya. Itu rasa capeknya pulang dari kantor, kerja di kantor itu akan hilang. Dapat pahala. Senang kali dia disambut istrinya dengan baik. Makanya pantas kalau kata Rasulullah, Kita kalau laki masih 1 air gelas dikasih kepada suami tatkala dia pulang, maka kata Rasulullah itu akan lebih baik daripada dia melaksanakan puasa sunat 1 tahun. Berarti kita kasih air juga. Kalau nggak percaya nanti buka di Google. Google ya, bilang berarti. Kemudian bila suami atau istri memandang pasangannya dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang mereka penuh rahmat dan kasih sayang. Makanya kata Rasulullah, wanita solihah itu, wanita yang solihah itu ya, pertama kata Rasulullah, apabila kamu pandang dia selalu menyenangkan, senang kita selalu melihat dia. Di rumah dia cantik, di luar dia cantik. Ini kadang-kadang sebagian orang kan bukan gitu. Di rumah tidak apa, bajunya koyak sana, koyak sini. Lebih wangi kalau istrinya lewat, bau ikan asin. Kan? Pembantunya lewat, bau minyak wangi. Akhirnya lama-lama ya. Lama-lama ya, tentunya dicarinya yang wangi ini. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya bersolek itu bukan untuk orang lain. Kalau bersolek untuk suami dapat pahala. Ini enggak, kalau mau bikin pergi dia ke pesta baru cantik. Ya kan?
Iya Bu Ani? Iya betul. Baru cantik kalau mau ke pesta. Baju baru ya kan, pakai lipstik merah kanan, pipi kanan, merah putih kiri. Merah dahinya, merah bibirnya. Akhirnya kadang-kadang giginya ke dalam pun merah. Jadi cantik itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk suami. Jadi kalau ibu-ibu bersolek, niatkanlah untuk cantik dilihat suami. Jangan untuk cantik dilihat orang. Nah, nanti malu saya di sana kalau nggak bagus, kalau nggak cantik tengok orang. Itu ditengok orang, niatnya itu. Berarti salah. Tapi kalau dia tatkala berdandan, cantik, bagus untuk suaminya. Nanti supaya cantik tengok abang kan berbahasa Medan. Itu kata Rasulullah yang pertama, apabila kamu lihat dia selalu menyenangkan. Yang kedua, wanita solihah itu apabila kamu perintah dia taati. Taat atau ajka. Bila kamu suruh dia, tapi yang baik ya. Bila kamu suruh dia melakukan yang baik, mengambil air minum dan lain sebagainya, atau ajka, dia patuhi. Kadang-kadang suami ini nggak adil juga, merasa bos. Di kampung saya. Iya, suami itu rasanya bos. Semua harus diladeni. Mau makan dia harus disiapkan semua. Tatkala air minumnya tak ada, minta air minumnya. Kemudian mau makan kue dan sebagainya harus disiapkan istrinya. Padahal istrinya sedang masak tidak. Tapi itu pun harus. Itu namanya istrinya itu bukan pendampingnya. Harusnya kan mitra. Istri kita itu adalah mitra kita, bukan pembantu kita. Makanya Rasulullah sendiri kalau koyak bajunya dijahitnya. Nggak minta tolong dia sama istrinya. Lepas kancing bajunya Rasulullah itu dijahitnya. Jahit sendiri. Artinya dalam keluarga itu tentunya harus saling tolong menolong. Istri kita itu bukan seorang pembantu, tapi mitra kita. Yang kedua, apabila diperintah taat. Yang ketiga, apabila kamu tidak di rumah, dia menjaga diri dan kehormatannya. Jadi tatkala kita keluar rumah kemanapun umpamanya ya, yang meninggalkan istri lah, contohnya jauh ya, ya Pak Ujang. Sama aja. Kami ini sama dengan Pak Ujang. Jadi istri kita di sana menjaga diri dan kehormatannya. Itulah namanya wanita solihah. Dia jaga dirinya dan kehormatannya. Dia tidak berpikir, tatkala suaminya nggak di rumah, dia mengambil kesempatan jumpa dengan pacar yang lama. Kemudian yang selanjutnya, surga istri ada pada suami, sedangkan surga suami ada di bawah telapak kaki ibunya. Beda. Begitulah pentingnya itu dalam berkeluarga. Begitulah rasa hormatnya kita kepada suami kita. Jadi kata Rasulullah, surga itu bagi istri adalah sama suaminya. Tetapi bagi suami surganya bukan sama istrinya, tetapi adalah di telapak kaki ibunya. Makanya walaupun kita sudah berkeluarga, jangan lupakan orang tua. Selagi dia masih hidup, silakan sayangi orang tua. Apalagi sudah dia meninggal dunia, jangan lupakan doanya. Setiap hari kita doakan, bersedekah kita niatkan kepada orang tua kita. Tidak usah diperdebatkan apakah sampai atau tidak. Ini kadang-kadang kan diperdebatkan, bersedekah saya sampai nggak sama orang tua saya, nggak perlu diperdebatkan itu.
tapi itu demi kasih sayang kita ke orang tua. Itu yang pertama, selalu mencium istri, selalu menyayangi istri. Yang kedua, ini ada 3 ini. Selalulah tidur di pangkuan istri. Ada hadis Rasulullah SAW. Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah tidur di pangkuanku sambil membaca Al-Quran. Padahal saat itu saya sedang haid. Sedang haid saja Aisyah, Rasulullah tidur-tidur di pangkuannya sambil membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nanti tengok. Begitulah pentingnya kita itu dalam berkeluarga. Sering tidur di pangkuan istri. Kalau kita tidur di pangkuannya kan senang dia. Iya, usapnya kepala kita gitu. Sayang-sayangnya kita. Bahagia kali dia. Sayang kali istri, sayang kali suami itu pada saat keadaan. Begitu juga istri, suami. Sayang kali lah istri itu kepada aku. Itulah pentingnya. Yang terakhir, panggillah istrimu dengan panggilan yang dia senang. Seperti Rasulullah memanggil Aisyah itu dengan Humairah, kemerah-merah. Tanya istri kita, apa panggilan yang paling dia sukai? Kalau tak ada panggilan yang paling dia sukai, kata Rasulullah, sunat memanggil namanya. Tapi bukan nama suami ya, nama istri. Sunat kita panggil namanya kalau memang tidak ada panggilan yang paling dia suka. Ini kadang-kadang manunya dia. Manunya dia manggil abang. Kalau di kampung kami, manunya dia manggil abang sama suaminya. Malu dia manggil adik sama istrinya. Ya kan? Jangan sampai kita panggil istri kita itu apa yang tidak dia sukai. Kau mata cumil katanya. Karena cumil istri bilangnya pula gitu. Itu yang tidak disukai, berdosa kita. Tapi panggilan yang utama kata Rasulullah, panggillah dia dengan panggilan yang paling dia senangi. Kalau tidak ada panggilan yang paling dia senangi, maka panggillah namanya dengan mesra, dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti berlama-lama pula habis waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita keseluruhan. Amin. Tentunya terutama kepada diri saya sendiri yang menyampaikan. Ya, sayang sama istri, selalulah cium istri. Tak ada istri, maka ciumlah HP itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.